Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas masalah sholat Id. Sholat Idul Adha. Kemarin kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Kebetulan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah normal, jadi sudah tidak seperti sholat Id kemarin, sehingga suasana sudah kita mulai fresh, suasana kita sudah mulai baik, dan kita bisa melaksanakan sholat Id dengan baik. Walaupun ada beberapa yang selatan, zona merah, zona hitam pekat, apalagi zona hijau dan sebagainya. Saudara-saudara semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya sholat Id? Faslun fi sholatil Idain, bab yang menjelaskan sholat Id. Wahya sunnatun muakkadatun. Jadi sholat Id itu sunnah muakkadah. Dilaksanakan juga tidak apa-apa, maupun tidak dilaksanakan kalau ada uzur juga tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Tatlubu minal muqimi wal musafiri wal hirri wal abdi. Ini sunnah bagi orang yang mukim. Wal musafir juga sunnah. Kemarin pas musim pulang kampung Idul Fitri sunnah jalan tidak boleh ya. Wal hair dan merdeka wal abdi dan hamba. Salatnya wa hiya raka'atan, 2 rakaat. Sudah paham semuanya. Waktunya kapan? Wa yadkhulu waqtuha bi tulu'i syamsi yaumiha ila zawali. Waktunya setiap hari itu Idul Adha atau Idul Fitri, terbitnya matahari mulai di hari itu ila zawali sampai tergelincirnya, kira-kira zuhur lah. Wa yusannu, dan ada beberapa sunat-sunat. Ta'khiruha hatta tartafi'a qadra rabbih, dan disunnahkan. Jadi sunnah begitu terbit bisa untuk melaksanakan sholat Id, tapi sunnahnya apa? Hatta tarwaisan takfiruha, mengakhirkan sedikit. Hatta tartafi'a qadra, sekira-kiranya terangkat sekira-kira tombaknya setelah terbitnya matahari. Wa yukrah, dan makruh hukumnya lil imam, bagi imam, untuk apa? An-nafla qablaha wa ba'da al-ittiba'i, melaksanakan sunnah qablaha wa ba'daha sholatul Id. Jadi imamnya itu makruh. Berarti kalau bukan selain imam tidak makruh ya. Jadi kalau imam makruh untuk melaksanakan qabliyah wa ba'da, atau datang sholat tahiyatul masjid, atau melaksanakan sholat duha untuk menunggu Nabi. Wa yasha fi'luha fis sahra, dan disahkan boleh dilaksanakan di lapangan. Di sholat Id, karena di masjid mungkin tempatnya kurang banyak, kurang omber, kurang luas, maka dilaksanakan di tempat yang luas, di alun-alun, di lapangan sah. Wa kaunuha fil masjidil afdal, tetapi ketika dilaksanakan di masjid itu lebih utama. Di masjid itu lebih utama. Kalau memang masih mampu menampung, ya lebih baik di masjid. Tapi kalau tidak, di alun-alun, di lapangan juga boleh. Wala yusannu laha adhanun wala iqamatun, tidak disunatkan adanya azan. Tidak seperti sholat Jumat ya. Tidak disunatkan ada azan dan iqamah, tidak disunatkan. Cukup
as-sholatul jami'ah untuk komando untuk akan melaksanakan mulai sholat. Bal yunadalaha as-sholatul jami'ah. Tetapi komandan ada yang membenarkan cukup menggunakan as-sholatul jami'ah. Ayo sholat dimulai. Itu cukup itu. Nah, ini hukumnya sholat Id. Kebetulan nanti kita melaksanakan sholat Id pas kebetulan hari Jumat. Ini sudah pernah juga dulu sholat Idul Adha pas kebetulan juga pada hari Jumat. Wa sunanuha. Bagaimana sunat-sunatnya untuk melaksanakan sholat Id? An-tasliya jama'atan li ghairil haji. Sunnahnya dilaksanakan jamaah bagi orang yang selain ibadah haji. Jadi kalau artinya kalau dilaksanakan sendiri boleh nggak? Boleh. Karena situasi pandemi COVID-19, misalkan dilaksanakan di rumah sendirian, itu boleh. Jadi jamaah itu sunnah. Jamaah itu sunnah. Ada yang mengatakan wa yusra tusarri'u ya. Jama'atan dalam kitab takrib itu Fathul Qarib wa tusarri'u disyariatkan, tapi tidak dikatakan diwajibkan. Wa tusarri'u beda sholat Jumat ya. Kalau sholat itu tuh disyariatkan, dianjurkan, bahasa ini disunnahkan untuk jamaah. Nah, kemudian bagaimana tata caranya sholat Id? Ini sudah banyak yang tahu, tapi kita dulukan. Wa yukabbiru fi rahmatil ula sab'an ghairi takbiratul ihram. Jadi yang pertama itu setelah takbiratul ihram sholli sunatan li'id adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala wa imaman lillahi Allahu akbar. Setelah itu ini sunnah, bukan wajib. Imam atau makmum atau sholat sendiri mengumandangkan takbir yang rakaat pertama 7 kali. Nah, bagaimana cara menghitungnya 7 kali? Menghitungnya 7 kali itu bisa dengan tangan jarinya dengan itu supaya jangan lupa. Apalagi imam nanti makmumnya ikut menghitung dulu, itu belum 7 kali. Nah, itu cara menghitungnya. Ba'dal iftitah qabla ta'awudi, sebelum ta'awud, setelah baca kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asyilan, itu kira-kira cukup, maka dimulailah takbir Allahu akbar. Jadi wa yukabbiru fi raka'atil ula. Kemudian yang kedua, wa yukabbiru fi raka'atis tsaniyati khamsah. Nah, rakaat yang kedua itu takbirnya 5. Ini sunnah. Kalau seandainya lupa, ya tidak apa-apa nanti. Kok ini pernah terjadi. Jadi saya jamaah di kampung, kebetulan imamnya lupa tidak baca takbir. Pertama langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Makmumnya udah bisa tadi. Subhanallah, 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 tapi imamnya enggak kedengaran. Akhirnya ribut, diulang dan sebagainya. Ada yang sebaiknya yang usul diulang saja. Nah, ini karena sunnah tidak usah. Justru kalau sudah alhamdulillahirabbil alamin kok lupa enggak takbir nanti, kemudian sudah amin atau di tengah-tengah memulai takbir lagi, nanti malah jadi batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
siwa takbiratul qiyam. Jadi yang kedua, takbir disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali selain takbiratul qiyam. Wa ayyarfi'a yadayhi khadwa kibaihi fi kulli takbiratin. Jadi disunahkan ketika takbir itu mengangkat, ya, sekira-kira tangannya itu di dada, itu sunnah. Jadi angkatnya jangan cuma ngelebreh, tapi diangkat yang betul, semangat. Biar itu sunnah, bagian dari sunnah sholat. Wa ayat jaroyat wa ayat silam takbiratul imam wal ma'mum, dan takbirnya itu disunahkan untuk yang keras, imamnya dan makmum juga. Maka ada beberapa masjid ada yang imamnya Allahu Akbar, terus ada yang belakangnya Allahu Akbar, itu memang daripada bagian sunnah. Wa ayyakula bainal kulla takbirataini, dan mengucapkan di antara takbir sunnah itu yang pertama rakaat pertama 7 takbir, yang kedua 5 takbir. Di antara takbir itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus tidak usah keras-keras, cukup didengarkan di hatinya masing-masing. Karena apa? Nanti kalau keras-keras itu mengganggu tetangganya, makruh jadinya. Jadi ada yang Masya Allah, ya memang tipe gaya masing-masing sholat itu, ya. Ada yang sholat jadi jamaah membaca fatihahnya, kalau makmum juga jangan keras-keras, atau membaca tahiyatnya dan sebagainya, cukup didengarkan di sini. Jadi makruh nanti mengganggu yang lain. Walau nasiya takbir wabda bil qiraati lam ya'an ilaihina. Kalau seandainya lupa tidak membaca takbir, tiba-tiba langsung usolli sunatan Idul Adha rahmatan mustaqbil qiblah imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, langsung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lupa, kok di tengah-tengah lupa sudah baca Fatihah setengah, enggak usah dikembalikan. Oh, dulang lagi Allahu akbar, enggak usah, nanti malah jadi dibatal. Wa ayyaqra'a ba'dal fatihati fil ula sabbihisma rabbikal a'la, dan disunnahkan di rakaat awal setelah baca Fatihah itu suratannya membaca sabbihisma rabbikal a'la. Memang enggak panjang, itu tadi yang saya baca di jamaah subuh. Wasaniyati wa fisaniyati al-ghasiyah, dan rakaat yang kedua setelah Fatihah itu membaca surat al-ghasiyah. Tadi yang saya baca, hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Sunahnya apa lagi? Wa yusannul ghasla lil idaini. Jadi disunahkan sebelum salat Id itu mandi dulu. Wa yadkhulu waqtuha min nisfil lail. Kapan waktunya? Waktunya bukan hanya setelah subuh, bukan, tetapi min nisfil lail. Maaf kalau jenengan kita semua misalkan mandi janabah sudah disunahkan, langsung aja lihatnya mandi junub sekalian sunnahnya Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi dapat pahala dua. Kita wajib mandi junub sekaligus mandi sholat sunnah Idul Adha di tengah-tengah malam. Atau kita mau sholat tahajud sekalian jam 3, itu sudah boleh diniatkan. Bukan berarti nanti, nanti kalau sudah terbit atau nanti kita setelah sholat subuh, kan? Jadi
tengah-tengah malam jam 12 berarti itu sudah disunnahkan untuk mandi sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Fatatibi, dan memakai wangi-wangian, parfum, watazayyuni, dan memakai perhiasan, bi ahsani ziyad, dengan baju yang baru. Nah, kalau bisa baju yang baru, maka dulu kita kalau sekarang orang-orang sekarang kan beli baju tidak hanya di bulan menghadapi Idul Fitri, bukan saja, bukan menghadapi Idul Adha. Hampir kalau mau sekarang beli baju. Tapi dulu orang-orang tua kita beli baju itu kalau mau Idul Fitri, maka itu disunnahkan untuk dipakai yang terbaru untuk melaksanakan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Wa yusannu ayyal haba min tariqin tawil. Nah, ini yang jarang kita ketahui. Disunnahkan kita untuk berangkat ke tempat sholat Id dengan jalan yang panjang. Nah, Pak Jamal sering putar, sudah itu sampai Pak Barakah ke sini. Berangkatnya lebih asik supaya jangan ketinggalan. Pak Hartono sudah muter selatan dulu. Nah, ini disunahkan untuk jalan yang panjang dulu jalannya. Ketika berangkat, wa yarji'u min akhiri qasid, pulangnya disunahkan jalan yang singkat, jalan tikus, jalan pendek, jalan cepat. Kalau berangkatnya disunahkan jalan yang panjang, tapi pulangnya disunahkan jalan yang pendek. Wa ayyakula qabla sholatika fil fitri, sunnah bagi melaksanakan sholat Idul Fitri itu makannya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi makan dulu sebelum berangkat. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tetapi wa ayyakuna ma ya'kuluhu tamran witran, apa sunnahnya, apa yang dimakan? Kalau boleh makannya kurma, bukan nasi. Ya sunnah makan dulu itu di Idul Fitri sebelum sholat itu sudah sunnah. Tapi lebih sunnah lagi ketika makan kurma. Apa ya? Jumlahnya berapa? Witran, witir, ganjil. Berarti ini sama seperti puasa. Buka puasa itu disunahkan makan kurma dan jumlahnya ganjil 1, 3, 5 dan sebagainya. Wa ayyaksika fil adha hatta yusolliya. Jadi kalau Idul Fitri itu sunnahnya sebelum sholat itu makan dulu, dan lebih baik juga makan kurma yang jumlahnya kecil. Tetapi kalau Idul Adha itu tidak, sunnahnya itu kalau sudah sholat, makannya itu disunahkan setelah sholat baru pulang sarapan. Nah kalau Idul Fitri makan dulu, maka di daerah ada beberapa daerah yang makan bersama setelah sholat Idul Adha itu bawa tumpeng. Kalau di kampung saya dulu pada bawa tumpeng, tetapi sekarang sudah jarang karena sudah pada makan. Bawa tumpeng nanti dimakan bersama. Wa ayyajina sholatal adha fil adha, dan disunahkan untuk lebih kasih sedikit di sholat adha, Idul Adha. Ini juga masuk akal. Jadi kalau Idul Fitri agak akhir sunahnya, tapi kalau Idul Adha misalkan Idul Fitri itu jam 7, Idul Adha itu setengah 7 atau lebih lagi jam 6, ini disunahkan. Masalahnya apa? Ini sudah bisa logika, saya nggak tahu logikanya. Mungkin akan nyembelih kurban biar kasih, bisa menyelesaikan pekerjaannya ini. Tapi itu memang disunahkan. Idul Adha itu lebih kasih. Kalau Idul Fitri itu agak mundur sedikit. Wa yusannu takbir li ghairil hajj min awalil lailatil idaini ila tuqrima salatil idaini irsalan. Dan disunnahkan membaca takbir ini menjelang Idul
Fitri atau Idul Adha. Bagaimana? Min awanil lailatul idaini, malam takbir itu sunnah. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha itu sunnah takbiran. Jadi takbirannya bisa di rumah, takbirannya bisa di masjid, itu sunnah. Ila dukhulil imam, sampai imam masuk sholat id. Kemudian sunnahnya apa lagi? Wa ayyarfi'a sautahu bitakbiri, dan disunnahkan untuk membaca takbir yang keras. Maka orang menerjemahkan sekarang itu pakai speaker, pakai sound biar keras. Kalau hanya dengan tidak sound tidak mantap. Fil aswaqi, di pasar, wat tariqi, dan di jalan, wal manazili, dan di rumah-rumah, wa ghairiha. Nah, ini orang menerjemahkan dengan takbir keliling. Jadi takbir keliling ini bagian dari sunnah. Tapi kalau situasi masih kurang baik dengan situasi COVID-19, maka cukup takbir di rumah atau di masjid. Ini yang menerjemahkan dengan takbir keliling. Wa ayyukan biro ngakibe kulla sholatin fardan aw naflan. Jadi disunahkan membaca takbir untuk mengiringi ketika melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat fardu. Minas subhi yauma arafata ila madbi asri akhir ayam tasrik. Nah, ini untuk sholat Idul Adha atau Raya Idul Adha mulai subuh awal puji-pujiannya misalkan takbir disunahkan, wiridannya takbir disunahkan. Dari sholat subuh itu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu yang Idul Adha ini, yang malam Idul Adha itu dari subuh, mulai sholat subuh, mau sholat subuh tahu hatta setelah selesai sholat subuh itu sunnah wiridannya takbir sampai selesai hari tasik sholat asar. Maghribnya sudah enggak di tasik, tapi sholat asar masih disunahkan membaca takbir untuk memulai mengiringi sholat fitri atau sholat sunat ataupun setelah sholat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddimu takbiri ala adhariha fil muqayyad. Bagaimana takbirnya? Bentuknya, sunatnya misalkan misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Misalnya itu aja. Tetapi memang sebaiknya sudah ditentukan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini sifat bentuknya, sunnah takbirnya. Tapi kalau hanya tidak bisa hafal panjang kayak gini, cukup takbir aja, tidak apa-apa. Syukur misalkan akan ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyida. Tambah lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Itu kalau apa? Kalau enggak ya cukup yang singkat. Tambah lagi sunnah lagi pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala aswati sayyidina Muhammad
وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Ini bentuk takbir sunnahnya. Kalau hafal, kalau nggak hafal ya cukup yang pendek-pendek saja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sunnah selanjutnya di hari Idul Adha ataupun Idul Fitri, apa sunnahnya? Wa min sunani yaumai idil aidaini, sunnah daripada di hari dua Idul Fitri atau Idul Adha itu apa? Tahni'atun nas ba'du ba'du, mengucapkan selamat. Kalau Idul Fitri itu ramai sekali pada kirim SMS selamat Idul Fitri dan sebagainya, itu sunnah pakai HP. Idul Adha juga sunnah. Jadi, ini yang belum jarang dilakukan ya. Kalau Idul Fitri itu sudah umum di Indonesia, tapi Idul Adha belum. Jadi coba itu bagian sunnah, selamat Idul Adha ya, selamat Idul Kurban. Tadi malam saya baru dapat SMS selamat merayakan kurban itu di Kudus karena saya pulang. Itu ternyata sunnah, tapi di hari itu, di hari Idul Adha-nya, di hari Idul Fitrinya itu disunnahkan untuk tahniah, saling mengucapkan selamat Idul Adha atau saling mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah, jadi ini yang belum biasa adalah di waktu sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri kita sudah menjadi tradisi, tapi kalau di sholat Idul Adha belum menjadi tradisi. Nah, ini sunnah kita yang bisa lakukan untuk pada teman-teman. Qala Ibnu Hajar, bagaimana pendapat Ibnu Hajar? Innaha mandubatun masru'atun wahtaja lahu ya al-Bukhari aqada li dzalik baban. Nah, faqala ma ruya fi qarin nas ba'dun min ba'din fil 'aid. Nah, tadi ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha pada hari itu disunahkan untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha. Nah, apa ucapannya, sighotnya? Kata Ibnu Hajar, ini sudah jalan. Apa? Bagaimana? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Ini doa. Jadi ini sudah berjalan di Indonesia, di kita semuanya. WA, SMS ketika Idul Fitri dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Ini bagian daripada sunnah. Idul Adha juga sama sunnahnya. Nah, ini yang belum terbiasa, maka mari kita biasakan. Di Idul Adha besok mengucapkan selamat Idul Adha, kemudian dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Wa saqa ma saqa min atharil akhbari, kemudian mengirim kabar. Gimana kabarnya di sana kurbannya? Gimana kabarnya Idul Fitri di sana? Itu sunnah. Tsumma qala wa yahtaju bi umumi tahniha mimma yahdasu min ni'matin aw yundafi'u min nuqmatin masra'atin. Jadi ya setelah itu juga bagaimana mau cerita tentang bagaimana sholat kabarnya dan sebagainya, untuk bertanya bagaimana beritanya, kabarnya di saat itu, merupakan daripada sunnah sholat di yaumil Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian sunnah yang selanjutnya apa? Wa tusannu musafahatan rijlaini rajulaini wal mar'ataini.
disunnahkan untuk saling bersalaman di waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha, disunnahkan untuk bersalaman musafahah. Jadi kemarin mungkin kurang keras ya menginformasikan. Jadi setelah sholat Idul Fitri kita musafahah sambil baca sholawat. Ini tradisi dari ketimuran, tradisi Indonesia juga untuk bermusafah, saling mengucapkan selamat, saling minta maaf dan semua ini sunnah. Nah, tetapi karena kondisi pandemi COVID-19, dia cukup dengan isyarat. Kalau memang kita khawatir, kita belum steril, tangan kita, virus di tangan-tangan kita, tangan jamaah, cukup kita mengucapkan isyarat. Tapi itu dijaga kalau seandainya baik. Jadi besok kalau sholat Id, silakan imamnya kumandangkan dulu. Kemarin saya memandangkan kurang keras, jadi ya ada beberapa yang masih khawatir dan sebagainya, itu wajar. Jadi cukup dengan isyarat. Itu bagian daripada sunnah untuk saling. Atau sekaligus ucapkan isyarat, minta maaf. Dan minta maaf itu tidak hanya di Idul Fitri atau Idul Adha saja, mengucapkan selamat Idul Fitri. Jadi memang sunnah itu yang sudah kita laksanakan, tradisi-tradisi di Indonesia. Nah, wa tahrumu musafahatur rajuli lil mar'ati, tapi haram untuk musafahah laki-laki dan perempuan al asnabiyati yang bukan muhrimnya. Nah, yang terkadang kita lupa ini sama anak, istri, atau orang tua sama. Jadi istri suami sudah salaman muter-muter di sana kemari, tetapi belum salaman dengan suaminya, maka yang lebih baik memang bersalaman dulu, nanti pulang, misalkan sambil mengucapkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ke suaminya atau ke istrinya, sambil mengucapkan atau sambil tradisi tambah minta maaf. Kalau tidak ya cukup mengucapkan selamat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan ke orang tuanya, kalau kita masih punya orang tua, atau melatih anak kita, ini kecil, anak kita dipanggil latih dulu, ini ucapkan dulu sholawat selamat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ataupun tradisi ditambah minta maaf. Ini tradisi yang baik. Min ghairi ha'ilin wa kadza lil muradil jamil. Jadi tanpa ada aling-aling, salaman pakai sarung, pakai sapu tangan atau pakai kaos tangan, karena masih muhrim, ini tidak harus dengan aling-aling. Wa tukrahu musafahata man bihi 'ada kal abrasi wal ahdami wa nahwiha. Tetapi makruh untuk melaksanakan salaman apabila tangannya itu ada penyakit. Nah, kalau sekarang ini apa? Berarti hukumnya makruh. Karena situasi pandemi COVID-19, orang takut khawatir ada penularan penyakit, itu makruh. Tapi kalau di dalam kitab ini apa? Makruhnya karena ada virus menular. Apa? Kena kusta, kemudian belang-belang, orang lihat belang-belang. Kalau orang dulu mengatakan gudigen, itu makruh. Nah, dalam situasi sekarang ini kalau khawatir tidak steril, tidak higienis, maka hukumnya makruh salaman. Jadi karena apa? Itu ketakutan penyakit menular, maka tidak sunnah lagi, tetapi makruh. Wa nahwihima, dan contoh yang lain, karena ketakutan, khawatir kalau seandainya salaman atau jijik, itu jadi wa tukrahu li mu'anaqati, dan makruh untuk berpeluk-pelukan. Jadi sunnah salaman tetapi makruh untuk pelukan. Apa? Kecuali illa liqadimi min safari fa innahu sunnatun, kecuali baru ketemu orang itu dan orang itu baru melaksanakan musafir, baru ketemu, itu sunnah.
Sunah peluk-pelukan, cipika-cipiki istri. Bagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu di hari Idul Adha maupun Idul Fitri disunahkan untuk cipika-cipiki. Yang baru musafir, tetapi kalau tidak musafir tidak cukup bersalaman. Kalau salaman itu tidak khawatir ada penyakit yang menular. Kalau penyakit menular kusta, apalagi pandemi COVID-19 ini juga tidak disunahkan, maka makruh melaksanakan salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana syariat untuk disunahkan salaman? Kama ruwiya an Abi Dzar qila lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihukum idza laqitukum qala wa ma laqituhu qattu ila safain wa ba'da ilayhim falam yakun fi. Jadi memang ketika kita bertemu itu disunahkan untuk bersalaman dengan satu yang lain. Ini daripada sunnah-sunnah ketika kita ketemu teman, ketemu saudara untuk melaksanakan salaman. Sunnah yang berpelukan itu ketika kita ketemu dengan saudara kita karena dari perjalanan yang jauh ataupun perjalanan yang dekat, itu merupakan bagian daripada sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Juga sunnah ketika di Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik saudara-saudara semuanya, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan, kemauan dan kesempatan kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha besok yang akan datang, dan kita bisa melaksanakan khusyuk kurban. Dan itulah besok sholatnya itu di hari Jumat. Jadi ini khilafiyah. Saya cari-cari di kitab klasik belum ketemu, tapi ada beberapa bacaan memang khilafiyah. Jadi ada yang mengatakan sholat idnya sunnah, Jumatnya wajib karena berbeda. Tetapi ada yang membolehkan juga sholat id tetap sunnah, Jumatnya bagi tempatnya yang jauh dan umur dan sebagainya, maka tidak wajib melaksanakan Jumat, tapi wajib melaksanakan umur. Ini khilafiyah. Jadi silakan yang masing-masing memilih kesempatan dan kemauan untuk melaksanakan dua-duanya, id dan sholat Jumat bagus. Tapi kalau tidak ada kesempatan, pas kebetulan pulang, sholat id saja, kemudian sholat Jumatnya tidak, ya tidak apa-apa, ganti sholat Jumat. Nah, kalau seandainya pada situasi yang beda banyak, zona Mekah merah lagi, sholat di rumah cukup. Idul Adhanya tanpa khutbah, karena khutbah itu sunnah. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah itu syarat sahnya sholat Jumat. Tetapi kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu sunnah. Jadi tanpa khutbah tidak apa-apa. Tidak jamaah tidak apa-apa. Karena jamaah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu sunnah. Kalau Jumat wajib jamaah. Ini bedanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat Jumat. Baik, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta